Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my English class. And now it's time for me to share you about to be supposed to. To be supposed to is still have a relationship to stating obligation. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang to be supposed to, dan ini masih punya kaitan, masih berkaitan, masih berhubungan dengan menyatakan kewajiban. Oke, dan perlu Anda ketahui juga bahwa to be supposed to di sini, to be itu maksudnya adalah to be biasa, SMA ataupun was were menyesuaikan dengan konteks tensesnya. Oke. Now let's start. To be supposed to has a function, the same function such as a model verb does. Jadi to be supposed to is a common phrase that function the same way a model verb does. Jadi to be supposed to itu frase umum yang fungsinya sama dengan model. Nah, manakala model yang bisa disebut juga dengan auxiliary atau kata kerja bantu, helping verb, itu bisa menambahkan makna pada kalimat untuk mengungkapkan kemungkinan, kesanggupan, izin, dan kewajiban. Supposed to ini masuk ke kategori yang bisa digunakan untuk menyatakan obligation atau kewajiban. Oke, kita lihat contoh di sini. Ada dua kalimat. Yang pertama ada the first, I have to be home by midnight. And then the second one, I am supposed to be home by midnight. Kalimat pertama menggunakan have to, kalimat kedua menggunakan am supposed to. Di situ ada to be am karena subjeknya I. Nah, kedua kalimat tersebut maknanya sama. I have to be home by midnight and I am supposed to be home by midnight. In bahasa Indonesia mean saya harus di rumah saat tengah malam. Di contoh ini ada penggunaan have to yang bisa digunakan untuk mengungkapkan obligation sama seperti Mas, dan juga di sini ada be supposed to. Be-nya adalah to be am karena subjeknya I, supposed to itu memang sudah paketan seperti itu. Nah, ketika digandeng be supposed to itu maknanya sama dengan have to, sehingga bisa digunakan untuk mengungkapkan kewajiban. Oke, aturan mainnya supposed to will be preceded by a form of to be and followed by verb. Jadi aturan mainnya supposed to akan diawali oleh to be dan kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, contoh lain. He is supposed to turn in his homework on Friday morning. Kita bisa lihat di sini ada to be is karena subjeknya he. Kemudian ada supposed to, belakangnya ada turn in. Nah, turn in adalah kata kerja bentuk pertama. Sehingga kalau diartikan, dia harus mengumpulkan PR-nya hari Jumat pagi. Contoh lain ketika diwujudkan dalam pola ataupun bentuk kalimatannya, tinggal kita putar saja, kita balik saja, to be-nya mendahului subjek, sehingga di sini ada contoh, are we supposed to be here so early? Are we supposed to be here so early? Nah, Anda lihat di sini ada to be are, kemudian be-nya wujudnya be to be bukan SMA karena di sini here itu bukan kata kerja, maka penggantinya adalah be. Here itu adalah kata keterangan. Karena aturan main di belakang supposed to harus kata kerja pertama, apabila di belakang supposed to bukan kata kerja pertama, maka kita tambahkan be di belakang supposed to. Seperti contoh, are we supposed to be here so early? Apakah kita harus di sini pagi-pagi sekali? Misalkan kalimat ini kita rubah ke kalimat positif, maka menjadi we are supposed to be here so early. We are supposed to be here so early. Kita harus di sini pagi-pagi sekali. Oke. Next. Ada yang mirip dengan to be supposed to, yaitu hanya be kemudian diikuti to. Ini salah satu fungsi dari be plus to, ini juga bisa digunakan untuk mengungkapkan obligation atau keharusan. Kita lihat di sini pada poin A terlebih dahulu.
Used to talk about arrangement for the future. Jadi used to itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan rencana atau program di masa yang akan datang. Misalkan di sini ada contoh kalimat, Audrey and Jimmy are to be married in June. Ada subjeknya Audrey and Jimmy, to be-nya otomatis are. Kemudian ada to di situ, maka bisa dijadikan Audrey and Jimmy akan menikah pada bulan Juni. Audrey and Jimmy are to be married in June. Jadi sama, be to ini di belakangnya juga harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Oke, kita lihat ke poin B. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bisa digunakan untuk mengungkapkan tentang aturan. Atau aturan berarti sama saja dengan obligation. Used to give an order, bisa digunakan untuk mengungkapkan perintah atau anjuran, or to tell someone about a rule, atau memberitahu, menyampaikan tentang sebuah aturan. Bisa kita lihat di sini ada dua contoh pada poin B. Yang pertama, you are to wait here in this room until I return. You are, ada to be are, kemudian di belakang are ada to, di belakang to ada wait, kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini you are to wait here in this room until I return. Ada be to di sini, makanya diartikan kamu harus menunggu di sini dalam ruangan ini sampai saya pulang. Ini sama saja dengan you must be here in this room until I return, atau you have to be here in this room until I return. Selanjutnya, all staff are to wear uniform. All staff are to wear uniform. Di sini ada to be are karena subjeknya all staff. Maka bisa dikatakan karyawan harus memakai seragam. All staff are to wear uniform. Oke. Poin selanjutnya, be to bisa juga digunakan untuk use to say or ask what someone should do. Jadi di sini be to juga bisa digunakan untuk mengungkapkan saran. Misalkan ada, what am I to tell her? Apa yang seharusnya aku sampaikan padanya? Atau he is not to be blamed. Dia seharusnya tidak disalahkan. Di sini bisa juga be to bisa berfungsi mengungkapkan saran karena mirip dengan should. Kemudian terakhir, used to ask how something can be done. Jadi bisa digunakan untuk menanyakan cara sesuatu dilakukan. Misalkan di sini, how are we to get out of the prison mess? Bagaimana kita keluar dari kekacauan ini? Jadi secara prinsip ada dua hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah to be supposed to, kemudian be to. To be supposed to dan be to sama-sama harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Manakala bukan kata kerja di belakang be supposed to atau be to, maka harus ditambahkan dengan be sebagai pengganti kata kerja bentuk pertama. Oke, jadi kesimpulannya untuk mengungkapkan obligation itu selain ada must, ada have to atau has to, bisa juga kita gunakan to be, supposed to, dan be to. Dan hal ini harus Anda ingat bahwa to be, supposed to, dan be to be-nya adalah to be SMR, kemudian di belakang supposed to dan be to-nya itu harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Oke. Saya kira itu cukup untuk kali ini. I think that's all for now, and hopefully it can help you to understanding about the material. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.